standing on the bridge, waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening, but there's no find me. Won't somebody come take me home? It's a damn cold night, trying to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new? I don't know who you are, but I'm with you. Yeah, yeah. I'm looking for a place, searching for a face. Is that it? 'Cause nothing's going right, and everything's a mess, and no one likes to be alone. Isn't anyone trying to find me? And won't somebody come take me home? It's a damn cold night, trying to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new? I don't know who you are, but I'm with you. I'm with you. Yeah, yeah. Oh, why is everything so confusing? And maybe I'm sad in my mind. Yeah, 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 yeah. It's a damn cold night, trying to figure out this life. Won't you take me by the hand, take me somewhere new? I don't know who you are, but I'm with you. I'm with you. Take me by the hand, take me somewhere new. I don't know who you are, but I'm with you. I'm with you. Take me by the hand, take me somewhere new. I don't know who you are, but I'm with you. I'm with you. Yeah, yeah. I'm with you. At all. There's a girl that gives a behind this wall. You just walk through it. And I remember all those crazy things you said.
Ya gue kagak bisa. Halo guys. Oh, Kak. Oh, udah Dulu ya Pak. Bisa ready bentar ya. Saya carikan Google. Bisa ready.
Oke, udah bisa saya mulai ya nih ya, teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Namo Kebajikan. Saya record dulu. Oke. Namo Buddhaya dan Namo Kebajikan. Saya ucapkan juga selamat malam bagi teman-teman yang beragama non-Muslim ya. Sebelumnya izinkan perkenalkan, saya Sahrul, saya dari Sudut Bahasa. Dan saya akan menjadi moderator teman-teman untuk event kelas TOEFL spesial BUMN ini ya. Oke, saya terima kasih banyak dan atas antusias dan semangatnya teman-teman ya untuk mengikuti kelas TOEFL ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih juga kepada media partner kami yaitu Info Pelatihan Gratis, yang mana Info Pelatihan Gratis ini sebuah akun sosial media yang menyediakan info-info pelatihan gratis dari instansi-instansi lain, dan salah satunya itu Sudut Bahasa ya. Jika teman-teman kepo dengan akun info pelatihan gratis ini, teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya ya, @infopelatihangratis. Dan juga bagi teman-teman yang ingin kepo tentang konten-konten menarik lainnya di Sudut Bahasa atau event-event menarik yang ada di Sudut Bahasa, teman-teman bisa mengikuti atau mengkepoin ya Instagramnya Sudut Bahasa sendiri, yaitu di @sudutbahasa.id. Oke, saya akan menjelaskan selanjutnya rundown acara hari ini, yang mana yang pertama itu nanti saya akan meminta waktu sekitar 10 menit ya ke Mr. Wedi untuk menjelaskan apa itu Sudut Bahasa dan program-program apa yang ada di Sudut Bahasa ini. Dan selanjutnya nanti akan lanjut ke materi TOEFL ya yang akan disampaikan Mr. Wedi, dan materi TOEFL ini spesial untuk BUMN ya teman-teman ya. Dan selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir itu nanti ada foto bareng untuk absensi kelas ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan. Sudut Bahasa itu merupakan sebuah lembaga kursus bahasa Inggris yang berada di Kediri, Jawa Timur, lebih tepatnya itu di Pare Kampung Inggris ya teman-teman ya. Untuk saat ini Sudut Bahasa itu spesialisnya itu di TOEFL. Tapi untuk bulan Juli besok kami akan membuka kelas speaking, dan tentunya di kelas sebelum launching kelas speaking nanti ada kelas gratis ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa mengikuti dan mengikuti eventnya dan mengikuti alur launchingnya di kelas speaking di bulan Juli besok ya. Terus untuk pembelajaran sendiri Sudut Bahasa itu fokusnya untuk saat ini itu masih di online ya teman-teman ya, via Zoom meeting ataupun via Google Meet. Terus selanjutnya juga walaupun kami online, kami masih menerapkan sistemnya itu sistem metode kampung Inggris, yang mana 70% teori, 70% praktek dan 30%-nya itu teori. Maaf teman-teman, kebalik ya. Oke, jika teman-teman nanti tertarik untuk mengikuti program dari Sudut Bahasa ini, teman-teman bisa mengikuti program berbayar kami ya, yang mana program berbayar kami untuk saat ini itu ada di TOEFL. Program kami ini namanya itu Ketus Preparation. Ketus ini kepanjangan dari kelas TOEFL untuk semua ya. Jadi di Ketus Preparation ini teman-teman nanti akan mendalami skill-skill yang ada di TOEFL. Salah satunya itu di listening, reading, structure, and written expression. Untuk benefitnya sendiri yang teman-teman dapatkan di Ketus Preparation ini, yang pertama itu teman-teman akan mendapatkan 2 kali TOEFL prediction, mendapatkan modul berupa ebook tips dan strategi TOEFL serta kumpulan vocab for TOEFL. Terus teman-teman mendapatkan 10 meeting via Zoom, yang mana ini setara dengan 2 minggu ya teman-teman ya, dengan durasi 60 menit setiap meetingnya. Teman-teman juga gratis mengulang, terus teman-teman mendapatkan e-sertifikat yang bisa digunakan untuk mendaftar kuliah BUMN ataupun CPNS. Teman-teman juga mendapatkan recording kelas, pengajar pengalaman. Teman-teman akan diajarkan oleh pengajar berpengalaman yang mengajar TOEFL selama 6 tahun. Terus yang ini yang paling menarik, jika nanti kelasnya itu minimal 15 siswa, teman-teman akan mendapatkan 1 kali sesi seminar beasiswa. Terus kapan sih kelas ini dimulai? Kelas ini dimulai itu pada tanggal 26 Juni dengan jadwal kelasnya itu Senin sampai Jumat pukul 20.30 sampai
21.30. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan ini Sudut Bahasa ada diskon ya bagi teman-teman yang mengikuti kelas spesial BUMN ini. Teman-teman akan mendapatkan diskon 30% yang awalnya harga 459 menjadi 299.000. Jika teman-teman tertarik, nanti teman-teman bisa menghubungi admin Sudut Bahasa ya, menghubungi Minsa seperti itu. Mungkin dari saya sudah cukup, Mr. Wedi. Acara selanjutnya mungkin waktu dan tempat saya persilakan ke Mr. Wedi untuk menjelaskan materi TOEFL spesial BUMN hari ini ya. Monggo, Mr. Oke, thank you very much Minsa ya sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Sebelumnya minta tolong dikasih akses untuk share screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hello everyone. Oke, salam kenal semuanya. Lumayan rame banget nih ya, ada 72 peserta yang ada di grup ini yang mengikuti Zoom ya. Oke, bagi teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam dulu ya. Sambil saya tunggu ya, biar kita juga saling kenal. Oke, saya sambil share screen ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan, salam kenal ya teman-teman, saya Mr. Freddy, S2 dari Double Degree Universitas Brawijaya Malang dan juga NTUST Taiwan. Terus kemudian pengalaman 6 tahun mengajar di kampung Inggris Pare, dan juga pernah mendapatkan beasiswa unggulan, Double Degree dan juga International College di NTUST Taiwan. Di sini nanti saya akan menemani teman-teman untuk belajar di program yang dinamakan KETUS ya, kelas TOEFL untuk semua. Cuma dalam sesi ini spesial untuk pembelajaran BUMN gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini rules-nya. Jadi yang pertama adalah minta tolong teman-teman on cam ya, on cam karena nanti supaya kita juga saling kenal, terus kemudian kita bisa belajar secara interaktif juga di sini ya. Terus minta tolong off microphone-nya ya selama saya mengajar. Tapi nanti kalau misal sudah metode yang mana kita saling diskusi, ada soalnya ya, minta tolong di on mic-nya. Terus kemudian pakai background ya, bisa pakai background Zoom yang sudah diberikan oleh Minsa tadi. Terus kemudian yang keempat adalah focus on the content ya. Jadi teman-teman minta tolong fokus pada konten yang saya sampaikan gitu ya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan yang di luar konteks soal yang saya berikan, nanti bisa saya keep dulu ya. Nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Itu bisa. Atau nanti bisa by chat di grup lah, itu bisa kayak gitu. Terus kemudian yang kelima, participant can contribute. Jadi di sini itu saya sebagai partner belajar bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi bukan yang paling pintar, bukan menggurui ataupun yang yang selalu bisa, enggak. Kita saling belajar di sini. Cuma yang membedakan adalah saya belajar terlebih dahulu dan mungkin teman-teman itu baru memulai gitu. Terus kemudian feel free to ask ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ya, karena di sini kita saling belajar. Jadi ketika nanti mungkin ada penjelasan saya yang kurang tepat, teman-teman boleh memberikan sanggahan atau memberikan saran, boleh banget gitu ya. Terus kemudian dilarang sara ya, karena di sini kita konteksnya belajar, jadi kita sama-sama saling menjaga sopan santun gitu. Terus kemudian yang terakhir nama sesuai format ya, jadi minta tolong bisa diganti teman-teman namanya siapa, nama panggilan ya. Jadi nanti ketika kelas ya, saya memanggilnya teman-teman gampang gitu. Tinggal namanya siapa gitu, nanti saya panggil nama panggilannya. Jangan lupa kasih ketus gitu. KETUS itu singkatan dari kepanjangannya adalah kelas TOEFL untuk semua gitu ya. Silakan dikasih pergantian namanya itu ya. Oke, kita lanjut aja ya karena di sini konteksnya adalah kemarin spesial BUMN dan alhamdulillah dalam periode ini ya dalam waktu 1 bulan 2 bulan ini mungkin banyak yang sudah mempersiapkan proses pendaftaran BUMN dan kemarin baru selesai TKD ya. Semoga teman-teman yang ada di sini nilainya baik semua dan lolos pada tanggal 3 Juli pengumuman ya. Jadi di sini saya akan membahas soal-soal yang berkenaan dengan bahasa Inggris ya, soal BUMN, terutama prediksi yang mana pernah diterapkan di tahun 2022 ya. Jadi banyak banget yang gagal, terutama di tes online tahap 2 gitu. Karena kenapa? Ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini. Tes bahasa Inggris BUMN itu ini 2023 ya, belum saya ganti tadi.
Yang mencakup ada beberapa hal ini. Yang pertama adalah incomplete sentence ya. Jadi di situ nanti kayak semacam soal part E-nya TOEFL ya, pada structure gitu ya. Jadi ada incomplete sentence di situ. Jadi kita disuruh memilih pilihan alfa sampai yang E gitu misal. Itu jawaban yang paling benar untuk menjawab jawaban yang rumpang itu yang paling tepat yang mana gitu. Terus kemudian yang kedua ada error analysis. Jadi kita dihadapkan dengan soal structure part B ya. Jadi yang selama ini mungkin baru mendaftar BUMN pada tahun ini, jadi hati-hati ya. Jadi perlu belajar maksimal gitu ya. Karena bobot penilaiannya bahasa Inggris itu lumayan besar gitu ya untuk di kelulusan tahap ini. Jadi ada tahapan di BUMN ya. Setelah kita kemarin menyelesaikan TKD dan akhlak, terus kemudian ada tes bahasa Inggris. Nah, di sini nanti yang akan menentukan TKB ya, tes kompetisi bidang, sama tes wawancara ataupun MCU ya, medical check up di sini juga nanti. Nah, teman-teman nggak bisa lanjut ke sini nih tanpa melewati proses yang ini. Tes online tahap 2 tes bahasa Inggrisnya ini. Gitu. Dan juga waktunya itu sudah mepet teman-teman. Jadi sekitar tanggal 16 sampai 20 Juli itu adalah pelaksanaan bahasa Inggris ya, tes bahasa Inggris BUMN-nya. Ketika nanti tanggal 3 Juli nih, alhamdulillah qadarullah kita lolos nih misalnya. Kita lolos otomatis mau nggak mau kan kita nggak bisa mempersiapkan mendadak pada saat tanggal 3 Juli. 3 Juli menuju 16 Juli itu sangat-sangat singkat gitu. Sedangkan yang diteskan itu ada tingkatan kesulitannya adalah ada TOEIC sama TOEFL. Gitu. Jadi penggabungan dua ini, ya gitu ya. Terus kemudian selain error analysis ada yang dinamakan close test. Close test itu semacam kita diberikan suatu paragraf. Nah itu ada yang rumpang, gitu. Jadi ada paragraf panjang, ada yang rumpang. Jadi di situ nanti mungkin isinya itu bisa daily expression, terus kemudian ada juga yang tenses, terus kemudian bisa menggunakan phrasal verb gitu. Jadi hati-hati, yang close test ini juga menjebak. Gitu. Terus kemudian ada reading comprehension test ya. Nah, tingkatannya sama. Jadi mulai dari soal yang mudah dari TOEIC sampai readingnya TOEFL gitu ya. Teman-teman mungkin sudah belajar TOEFL juga ya. Jadi TOEFL itu paragrafnya lumayan panjang, ada 25 baris biasanya kalau yang di readingnya TOEFL ya. Jadi hati-hati kalau misal memang mempersiapkan untuk BUMN atau mungkin yang ada di sini ada yang cuma pengen belajar TOEFL-nya. Nah, jadi dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Kalau semisal memang dipersiapkan untuk TOEFL, ya udah belajarnya itu gimana caranya sehari harus bisa membaca artikel minimal 1 atau 2 ya. Minimal 1 lah sehari internet gitu ya. Terus kemudian ada yang terakhir nih, listening test. Kenapa saya masukkan di sini? Karena soalnya BUMN, saya sudah riset beberapa webnya mereka ya dan juga Instagramnya. Jadi tidak tersedia sama sekali untuk kira-kira tahun ini itu ada listening apa enggak. Gitu. Jadi bahkan ketika saya ikut tes BUMN yang tahun kemarin, itu juga tidak disediakan informasi sebelumnya. Yang tesnya itu mencakup apa saja. Cuma kita itu belajarnya itu prediksi dari tahun sebelumnya atau batch sebelumnya gitu ya. Nah, jadi oke, terus kemudian berarti kita nggak tahu nih tes pada tahun ini itu kemungkinan ada listening apa enggak. Jadi mau nggak mau kita harus tetap mempersiapkan gitu ya. Tetap harus mempersiapkan itu gitu. Nah, terus kemudian di sini juga ada jumlah soal ya, jumlah soalnya. Jadi jumlah soal di dalam BUMN itu ya, itu ada 100 soal teman-teman. 100 soal dengan durasi kurang lebihnya itu 90 menit. Bayangkan 100 soal 90 menit itu. Jadi masing-masing soal itu kurang dari 1 menit teman-teman. Makanya gimana cara manajemen waktunya? Belajarnya itu usahakan ngepres waktunya. Jadi kalau misal nih ada 100 soal 90 menit berarti kan rata-rata bisa sampai 40 sampai 50 detik ya. Nah, jadi saya belajarnya biasanya itu saya press banget 20 detik harus satu soal gitu. Nah, nanti di sini saya juga akan memberikan timer teman-teman itu untuk mengerjakan soal, waktunya hanya 20 detik gitu. Itu kayak gitu ya. Jadi supaya belajarnya itu lebih maksimal dan nilainya juga akan nge-boost gitu. Jadi nggak banyak soal yang tak terisi gitu. Itu kayak gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya, langsung masuk ke soalnya ya. Jadi ini beberapa soal yang pernah saya dapatkan ketika saya tes di BUMN sebelumnya ya. Oke, ini ya. Waktunya saya berikan teman-teman ya. Waktunya adalah 20 detik ya. Ini nanti saya sediakan waktu ini ya, timernya ya. Jadi teman-teman langsung ngerjakan di sini. Waktunya adalah 20 detik. Coba saya carikan dulu ya 20 detik ya.
Bentar, saya carikan yang 20 detik. Oke, yang ini ya. Oke. Bentar. Oke, waktunya nanti 20 detik ya. 20 detik. Oke. Oke, waktunya 20 detik dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan dulu. Oke, time is up. Ada yang sudah mendapatkan jawaban, teman-teman? Ada yang mendapatkan jawaban di sini? Oke, ada yang menjawab di sini. Oke, Kak, A, alfa ya. Ada yang alfa, ada yang alfa. Oke, alfa. Kebanyakan alfa ya. Oke, alfa semua ya. Oke, kenapa yang alfa, teman-teman? Ada yang mau menjawab? Mungkin ada yang mau on mic? Kita diskusi aja supaya interaktif ya kelasnya. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Satu orang yang bersuara terlebih dahulu, nanti silakan langsung menjawab. Ada? Izin silakan. menjawab. Oke, silakan. Kalau dari konteks kalimatnya itu subjeknya itu the invited guest. Jadi Oke. kata kuncinya invited guest sama Mrs. Jessie. Oke. Jadi kalau menurut saya itu memang dia berada di antara, which is itu harusnya among ya. Oke. Ya, Kenapa mungkin emang nggak between, Mister? Kenapa nggak between? Karena sama-sama antara nih. Dua ini. Kenapa? Apa bedanya antara emang sama between? Karena sama-sama tuh. Sama-sama maknanya di antara. Bisa menambahkan, Kak Dana? baik. Itu mungkin guest-nya saya anggap itu lebih dari 2 ya. Kalau between itu biasanya antara dua Dua apa, benda ya? dua benda ya, dua Benda objek. yang dua benda. Oke, dua objek. Betul, Oke. betul, dua Oke, objek. good job. Jadi Ya. kalau gases itu artinya plural ya, jamak Oke, berarti jamak. dia Oke. ada di banyak orang gitu. Terima Oke, good kasih. job. Ya, thank you Kak Dana. Jawabannya mantap sekali ya. Jadi sudah benar nih. Nah, di sini kalau kita lihat ya, dari makna sini is standing, berarti kan dia Mrs. Jessie itu dia sedang berdiri tuh. Yaitu di invited guests. Jadi ada beberapa tamu yang sedang menunggu dari Singapura di ballroom gitu ya. Nah, berarti konteksnya di sini dia itu berada di antara orang-orang ini. Jawaban yang paling salah, yang paling tidak mungkin dijawab adalah outside sama from ya. Outside kan berarti di luar tuh, di luar dari ballroom. Padahal di sini tuh di dalamnya ballroom yang ada orang-orangnya di situ. From juga nggak sama, nggak mungkin karena from itu digunakan biasanya untuk menunjukkan orangnya dari mana gitu kan, pertanyaan gitu kan. From dari mana gitu. Itu konteksnya from penggunaannya kayak gitu. Nah, tadi saya menanyakan apa bedanya among sama between. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Kak Dana. Jadi between itu sama among memang mirip ya, sama bahkan artinya. Tapi yang penggunaannya dalam bahasa Inggris berbeda. Nah, itu yang dinamakan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu dia dia penggunaannya meskipun maknanya sama tapi secara konteks itu berbeda ya. Itu ya. Jadi collocation-nya berbeda. Nah, ini misal nih si nah, di sini ini banyak nih, banyak orang di sini. Saya anggap ada orang gitu ya. Nah, di sini. Ini adalah orang-orang tamu yang ada dari Singapura tuh. Ini ada orang nih. Nah, Kak Kak Jessie itu berada bandar itu pakainya emang ya, pakainya emang dia. Ya, jadi harus pakai emang. Nah, pakainya emang. Tapi kalau dia membandingkan dua orang, misalnya ini Kak Jessie ya, ini dibandingkan dengan orang yang ada di sini sama kanan kirinya ini, atau sebelah sini atau sini. Jadi ada dua objek di situ. Dia pakainya adalah between. Nah, gitu ya. Oke, ini masih dasar nih. Masih dasar, kita masih pemanasan dulu. Oke, gitu ya. Oke, aman ya untuk number 1. Kita lanjut, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, sekarang number 2 ya. Waktunya sama seperti tadi, 20 detik ya. Dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, time is up. Oke, ada yang dapat jawaban, silakan bisa langsung komen, boleh. Apa jawabannya? Atau bisa langsung menjawab on mic, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Ada yang menemukan jawaban? Ini tanpa kamus ya, belajarnya tanpa kamus dulu ya, karena kita sama-sama ini ya, belajar dulu ya. Oke, ada yang sudah menjawab. Oke, alfa. Ya, ada yang jawab delta. Oke, ada yang jawab delta. Oke, ada yang jawab delta, 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 delta. Oke, oke, banyak yang jawab delta ya. Oke, oke. Sekarang coba ada yang mau mengutarakan jawaban langsung on mic, boleh, boleh on mic. Ada yang mau bantu saya sebelum saya bahas? Selain tadi Kak Dana sudah nih. Oke, coba saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk ya. Oke, Kak Irfan silakan. Ini, iya. Silakan. Ada Kak Irfan? Bisa on mic, bisa on cam juga. Ada di sini? Oke. Ada yang bisa membantu saya? Oke, yang menjawab nih, yang menjawab aja ya. Oke, yang menjawab di sini Kak Lisa, silakan Kak Lisa. Kak Lisa jawabannya bravo ya. Oke, Kak Lisa, kenapa bravo? Karena striving itu setahu saya kayaknya lagi apa artinya kayak struggle gitu. Betul. Terus kalau thrifting kayaknya lagi berkembang ya kalau nggak salah. Jadi dia kan thinking of opening another, berarti usahanya kemungkinan sukses. Jadi dia thinking of opening another. Ya, good job. Ya, betul sekali ya. Jadi di sini itu pemahaman vocab teman-teman ya, karena semuanya menggunakan verb ing. Semuanya menggunakan verb ing ya. Nah, berarti di sini kita mencari yang konteksnya tepat di sini. Nah, jadi ini kan konteksnya Cafe Adelia ya. Kafenya Adelia itu bla 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 sehingga nah ini kan berarti menunjukkan sebuah result ya. Dia menunjukkan sebuah result di sini. Hasil dari ini. Kondisi yang ada di sini. Dia menjelaskan jadi dia memikirkan untuk membuka kafe yang lain gitu kan, another gitu. Berarti konteksnya di sini ini udah maju nih, udah berkembang nih kafenya ini, udah bisa dibuka untuk kafe yang baru gitu. Nah, striving betul sekali tadi maknanya struggle ya. Jadi struggling yaitu berjuang ya. Dia sedang berjuang, berarti otomatis kan belum siap untuk buka yang baru karena lagi berjuang, baru awal buka tuh. Terus kemudian ada thriving. Apa itu thriving? Tadi betul sekali jawabannya thriving itu adalah dari kata thrive ya, verb-nya itu adalah berkembang. Ya. Berkembang pesat ya, bisa ditambahkan pesat juga bisa. Jadi intinya berkembang menuju ke arah naik ya, maju gitu ya, menuju ke arah positif. Terus kemudian apa ini? Pining itu apa? Pining nih maknanya. Merana ya. Terus kini kalau boring sudah pasti tidak mungkin jawabannya ya, ini membosankan ya, maknanya. Ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Aman, masih sampai di sini masih aman karena berarti masalahnya kalau teman-teman ada yang salah tadi ya, ada yang masih jawabannya salah berarti permasalahan pemahaman vocab ya. Silakan bisa ditingkatkan vocabnya, gitu ya. Silakan ditingkatkan vocabnya untuk memahami beberapa vocab ini. Caranya bisa memperbanyak listening atau reading ya, kayak gitu. Kita lanjut ke number 3. Oke, waktunya sama ya seperti tadi ya. Waktunya adalah 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, time is up. Ya, sangat cepat sekali ya. Sangat cepat sekali karena kita lagi belajar manajemen waktu ya. Jadi harapannya itu semakin teman-teman tertekan dengan waktu, teman-teman bisa menyesuaikan ya. Oke, now 3, ada yang punya jawaban? Coba saya lihat di sini. Oke, Alpha. Ada yang jawab Alpha. Ada lagi yang jawab yang lain? Silakan. Bisa on mic nggak apa-apa. Oke, Charlie. Oke, ada yang jawab Charlie. Ada yang jawab Alpha. Oke. Ada lagi? Oke. Ada yang mau menjawab langsung? Boleh saya jawab, izin? Oke, silakan. Baik, itu sebenarnya kata kuncinya ada di kalimat paling belakang ya. Half of its share must be sold
to sunrise. Mm. Jadi ini seperti sebab akibat ya. Jadi in order to save the company from the crisis, half of its share must be sold to Sunrise Enterprise. Hmm. Jadi untuk menyelamatkan krisis, perusahaan dari krisis, sahamnya harus dijual ke Sunrise Enterprise. Oke. Oke, jadi jawabannya yang mana, Kak Dana? Saya pilih yang C ya. Charlie. Oke, Charlie. Kenapa nggak yang Bravo? Karena maknanya sama nih. Sama-sama mengutarakan supaya atau suatu purpose gitu. In order to sama so that itu maknanya sama. Saya rasa kalau for itu biasanya Bukan yang delta, yang delta. Kalau for kan pasti nggak mungkin. Karena for ini ya maknanya memang untuk ya, tapi ya nanti saya jelasin deh yang for. Ya sama, ya udah kita mungkin ada yang jawab for lah, nggak apa-apa. Karena maknanya sama-sama untuk atau supaya. Silakan dilanjut Kak Dana tadi. Kalau saya nggak ada penjelasan apa ya, mungkin saya lebih saya biasanya kalau begini saya konteksnya lebih mencocokkan lebih enaknya Oke. di pronounce-nya didengarnya pakai yang apa gitu. Oke. Kasih. Oke, thank you Kak Dana tambahannya tadi. Nah, jadi memang saya pernah punya member juga. Jadi member saya itu saya ajar di TOEFL ya. Saya ajar di TOEFL itu beliau itu nilainya 600 terus. Terakhir itu 600 terus gitu. Terus kemudian saya tanya alasannya kenapa? Dia nggak tahu, sama sekali nggak tahu grammar gitu. Cuma kenapa dia bisa menjawab? Karena memang saya seringnya membaca di artikel itu seperti itu gitu. Jadi kebanyakan itu orang-orang yang memiliki feeling yang bagus itu sering membaca jurnal internasional yang biasanya jurnal internasional yang memang bagus gitu ya, yang bagus dia. Terindeks Scopus misal, itu bagus banget tuh karena memang secara grammarnya itu sudah tertata akademisi ya. Gitu. Jadi sering-sering aja teman-teman kalau misal suka baca jurnal diterusin aja gitu. Karena bisa menebak kayak gini tadi gitu. Nah, sekarang saya jelasin secara alasan secara grammarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat titik-titik langsung save. Sebenarnya kita nggak perlu melihat yang belakang ini, tapi base teman-teman ya balik lagi ke teman-teman. Tapi kalau ini cara saya, gitu. Kita tidak perlu melihat ke belakang, kita cukup di sini aja. Di sini tuh langsung verb one, ya kan? Di sini langsung verb one. Sedangkan kalau menggunakan although ini miliknya clause ya, adverbial clause namanya. Adverbial clause. Kalau di dalam grammar itu namanya adverbial clause, di mana dia memiliki dua pola. Kalau conjunction-nya di depan, maka polanya kayak gini. Conjunction subject verb, subject verb. Atau ketika conjunction-nya di depan, di tengah, although-nya, subject verb, conjunction, subject verb. Langsung gini. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, dia langsung verb one. Tidak ada subjeknya sama sekali. Karena di depan. Jadi, sudah pasti ini salah. Tidak bisa. Nah, bagaimana dengan for, sir? For itu bisa dua ya. Yaitu bisa menjadi conjunction fun voice namanya. Conjunction fun voice di dalam grammar itu namanya conjunction fun voice, yaitu for, and, nor, but, or, yet, dan so. Yang mana kalau semisal ini dijadikan conjunction, itu syaratnya adalah harus di tengah. Polanya nanti kayak gini. Subject verb, conjunction, subject verb. Nah, ini fungsinya fun voice tuh. Fun voice itu syaratnya menjadi conjunction harus di tengah, dan maknanya for ini bukan untuk tapi karena. Nah, gitu ya. Jadi di sini nggak mungkin nih ini conjunction. Sedangkan di sini ada dua verb kan. Ada dua verb. Sedangkan syarat dalam grammar itu kan dua verb harus satu conjunction gitu ya. Nah, berarti kalau dipaksakan ini bukan conjunction, ini kan berarti ada satu lagi yaitu menjadi kata depan atau preposition namanya. Preposition atau kata depan. Dan setiap kata depan ini kan maknanya untuk ya, selalu diikuti oleh non. Contohnya for you ya. Contohnya for you. Nah, gitu ya. Ini kan preposisi. Ininya pronoun atau keluarganya non ya. Ini keluarganya non maksud saya. Nah, ini kan pronoun. Nah, gitu. Jadi nggak bisa nih for ketemu verb one, nggak bisa. Jadi jawaban yang for juga salah. Yang in order to sama so that ini maknanya sama, bisa bermakna untuk atau supaya. Cuma yang membedakan adalah yang ini in order to
itu syaratnya adalah setelahnya harus verb one. Nah, gitu. In order to itu syaratnya setelahnya harus verb one. Kalau so that bagaimana, Sir? Nah, kalau so that berbeda tuh. So that memiliki makna dia, memiliki pola atau formulanya. Nah, di sini tuh action sebelumnya. So that plus goals. Goals-nya apa? Nah, gitu. Contohnya, misal saya kasih contoh, saya tulisin pakai ini aja ya. Pakai teks ya, supaya kelihatan. We should do exercise. We should do exercise so that we will have stronger muscles, misal. Nah, gitu. We will have stronger muscles, misal. Nah, jadi di sini tuh yang sebelumnya, bentar ini agak panjang aja supaya saya bisa mencoret-coret ya. Nah, yang sebelah sini, we should do exercise ini adalah action-nya dia. Action yang dilakukan apa untuk melakukan ini? Gitu kan? Ini goals-nya ini. Ini goals-nya nih di sini. Nah, ini goals-nya. Nah, berarti di sini itu penggunaan so that ya, harus sebelumnya itu subject verb sama setelahnya harus subject verb. Yang penting adalah maknanya. Ya action sama goals-nya. Dan di sini kurang tepat, dia nggak subject verb ya. Jadi langsung save di situ. Berarti so that harus di tengah tempatnya. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah in order. Oke, kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu ya. Nanti kita bahas ya di akhir aja. Kita lanjut ke soal number 4 ya. Soal number 4. Oke, kita lanjut aja. Oke. Oke, number 4 ya. Waktunya sama, 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, time is up. Oke, silakan bisa ditulis jawabannya. Oke, bravo. Ada yang jawab bravo. Oke, nggak ada masalah berarti ya. Oke, tepat sekali ya. Ini langsung saya bahas aja ya, karena gampang ya. Nah, ini dia pakainya adalah as soon as. Kenapa seperti itu? Karena di sini akan menjadi conjunction ya. As soon as itu bisa menjadi conjunction di situ. Kenapa Mr. Freddy bisa mengatakan itu perlu conjunction? Karena di sebelah sini ada verb, ini ada verb. Syaratnya adalah 2 verb, 1 conjunction. Nah, ya kan? Berarti kita butuh conjunction nih di sini. Kita butuh conjunction. Jadi jawabannya bukan conjunction, kita eliminasi. Soon bukan dia verb. As soon as malah salah dia karena di sini harus ada spasi ya. Penulisannya salah. Sooner di sini dia bisa menjadi adjektif atau noun ya. Ya, jadi nanti bisa dicari ya di Merriam-Webster ya. Ini bisa jadi adjektif atau noun dan kita butuh conjunction aja, yaitu as soon as. Oke, itu ya. Aman number 4, nggak ada masalah dari teman-teman, semuanya benar semua ya. Kalau ada ini aja yang perdebatan ya, nanti kita bahas yang ini, pertanyaan yang apa yang mungkin ada jawaban yang berbeda. Baterai habis, Kak. Oke, kita lanjut ke number 5 ya. Oke. 20 detik dimulai dari sekarang. Oke. B. Oke. Bentar, silakan disimpan dulu. Oke, time is up. Oke, silakan. Ada yang jawab tadi sudah menjawab B, Kak. Oke, B. Oke, ada yang jawab B juga. Ada yang jawab B, ada yang alfa nih. Ada yang alfa. B. Oke, ada beberapa yang sudah menjawab bravo, Kak. Oke, B. Oke. Sudah? Ada yang mau menjawab kenapa yang B? Oke, silakan. Oke, siapa yang mau mengutarakan jawabannya? Kenapa yang B? Kenapa? Ada siapa? Izin lagi. Oke, Kak Dana ya. Ada yang lain dulu? Nggak ada? Ini Kak Dana lagi. Oke, silakan Kak Dana. Silakan Kak Dana, boleh. Itu kalau saya lihat bentuk kalimatnya pasif. Oke. Jadi Terlihat harus dari ciri-cirinya apa? ada ya By. ada by-nya itu.
Oke. Ada kata by sama ada were itu itu to be, by itu Oke. success. saya lupa untuk perumusannya Ya. pasif, tapi biasanya itu ada Nah, verb kata ing. by sama ada Kalau verb apa ing sih namanya? itu Yang kedua, verb kedua kalau nggak salah. Oke. Oke, saya lengkapin ya. Bagus sekali. Memang ini kalimat pasif ya. Betul sekali kalimat pasif. Ciri-cirinya banyak kalimat pasif. Pertama, itu adalah lihat subjeknya dulu. Subjeknya itu adalah dikenai aktivitas. Ya, aktivitas dikenai aktivitas atau kondisi ya. Boleh dua-duanya. Nah, ini saya nulisnya dikenai aktivitas saja. Jadi dia bukan melakukan aktivitas tersebut. Ini kan mengirim kan. Kalau semisal maknanya verb satunya kan mengirim. Di sini items itu kan benda mati. Benda mati. Dia nggak bisa mengirim sesuatu. Gitu. Yang pertama, pasif. Yang kedua, rumusnya pasif itu adalah keluarga be. Nah, ini saya tuliskan sekalian. Keluarga be itu ada banyak ya. Ada is, am, are, was, were, terus kemudian ada be itu sendiri, dan been plus being ya. Tapi ini saya tulis sampai sini aja. Plus verb 3 ya. Bukan verb 2 tapi verb 3 ya. Bentuk ketiga. Nah, jadi kalau di sini konteksnya send berarti bentuknya akan kayak gini, send bentuk ke-1, send itu bentuk kedua, sama send yang bentuk ketiga. Nah, ini verb 3-nya. Ya, gitu ya. Jadi maknanya akan menjadi pasif tuh. Dan yang ketiga optional ya. Jadi ada optional by. Jadi boleh ada, boleh enggak yang by ini. Jadi optional dia. Karena kadang kalau teman-teman cuma menggunakan ciri-ciri ini, nanti kalau menemukan soal yang nggak ada by, nanti teman-teman takutnya, loh ini berarti bukan pasif gitu. Karena ini optional teman. Jadi ada beberapa yang tidak perlu ada by. Contohnya beberapa indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Jadi ada indefinite pronoun namanya. Indefinite pronoun. Contohnya itu someone, terus kemudian somebody gitu ya. Itu kan beberapa kata ganti yang memang tidak tahu tuh orangnya siapa, jadi nggak perlu ditulis. Gitu. Sama kayak misal ini nih contohnya. English is taught in the class. Nah, di sini tuh nggak perlu pakai by. Kenapa? Karena di dalam rumus grammar itu dia kalau semisal profesi sama verb-nya itu nggak terlalu jauh berbeda, contohnya kan yang ngajar itu teacher ya. Nah, bentuk verb-nya itu adalah ini verb-nya, ini profesinya ya. Profesinya atau saya bilang occupation-nya. Ini verb-nya itu teach ya. Di sini dia verb sama profesinya itu sama tuh, sama-sama pakai teach nih. Ya, jadi rujukannya itu udah jelas siapa yang ngajar di situ. Jadi nggak perlu tambahan by gitu. English is taught by in the class gitu. Jadi nggak perlu ditulis by the teacher. Meskipun boleh ya. Meskipun boleh. Jadi opsional, boleh ada, boleh enggak. Jadi hati-hati. Ini nggak selalu menjadi ada ya, menjadi ada di dalam soal. Tuh. Jadi jawabannya yang di sini tentu yang sense. Karena balik lagi ke sini rumusnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dulu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih ada waktu ya. Oke, masih ada waktu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, number 6. Silahkan. Waktunya dimulai dari sekarang. Nah, ini mulai ke TOEFL nih. Kalau tadi kan masih ke TOEIC ya. Sekarang ke TOEFL. Oke, time is up. Oke, silahkan. Ada yang mau jawab? Oke, siapa nih jawabannya apa aja? Ada yang sudah mendapatkan jawaban? Alpha, oke. Terus ada lagi? Oke, Kak Iksan Bravo ya. Oke, Bravo. Ada lagi Bravo. Oke, Bravo, Alpha, Bravo. Oke. Ada lagi? Oke, Bravo. Oke, ada yang mau menjawab langsung? Supaya agak cepat aja di sini. Ada? Oke, tapi kebanyakan memilih yang Bravo ya jawabannya. Iya, Bravo. Oke. Kenapa? Ada yang mau mengutarakan nggak? Supaya interaktif aja. Ada nggak?
Belum ada? Oke. Di sini saya bisa mengerjakan waktunya cuma 5 detik, teman-teman. Ini teknik cepatnya aja ya. Supaya teman-teman nggak terlalu fokus ke grammarnya ya. Nggak terlalu bingung ke grammar gitu ya. Kalau teman-teman menemukan soal semacam ini ya, saya belakang ini. Terus kemudian ketika setelah titik-titik ini, teman-teman menemukan koma kayak gini, yang bisa di dalam bahasa Inggris itu ya, yang bisa membuat koma ini satu itu adalah koma adverb namanya, koma adverb. Satu nih. Yang kedua adalah apositif, pola apositif namanya. Nah, positif nanti ini ada materi tersendiri di TOEFL preparation ya. Nih, nah kita fokus yang pertama aja, yang ini. Jadi kalau teman-teman menemukan soal semacam ini, ada koma adverb, cek dulu nih, sebelumnya koma ada verb apa enggak? Ternyata ada, stem from. Ya kan? Enggak ada verb kan? Nah, berarti jawabannya cuma merujuk kepada yang ada conjunction. Harus ada conjunction. Nah, ini doang. Kenapa? Karena di sini juga ada verb setelahnya. Nah, ini, ya kan? Sedangkan polanya 2 verb, 1 conjunction. Oke, berarti jawaban yang tidak ada conjunction-nya kita eliminasi. Yang Bravo tidak ada. Yang Charlie bukan, karena hati-hati because sama because of berbeda ya. Kalau because, bentar, saya tulis sekalian karena mumpung masuk di situ ya. Jadi kalau because itu conjunction, harus diikuti oleh subjek plus verb. Dan terus kemudian kalau because of, itu masuknya preposition atau kata depan. Maka diikuti oleh keluarganya non. Ya, keluarga non itu banyak ya. Ada pronoun, terus kata ganti, terus kemudian ada non itu sendiri, ada non phrase, ada non clause, ya. Ada gerund. Nah ini beberapa yang bisa mengikuti preposisi ya. Nah jadi hati-hati teman-teman ya. Hati-hati kalau ada soal yang menggunakan pilihan 2 nih, ada because of ya. Jadi jangan dipilih yang because of kalau kita butuh conjunction, karena ini preposisi, kata depan di situ ya. Terus kemudian delta tentu salah karena bukan conjunction. Jadi jawabannya adalah yang out, gitu ya. Nah, kita langsung aja kayak gitu, teman-teman. Jangan terlalu lama karena kita bisa menghemat waktu untuk soal-soal yang lebih sulit. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, number 7. Sekarang kita masuk structure yang error analysis ya. Oke, waktunya adalah 20 detik dimulai dari bentar, nggak kelihatan ya. Oke, bentar. Nggak kelihatan sini. Sini aja ya. Oke, 20 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, time is up. Oke, silakan. Yang tahu jawabannya? Oke, bravo, bravo, bravo. Oke. Ada yang punya jawaban lain selain bravo? Sudah? Sudah nggak ada ya? Oke. Ada yang mau on mic menjawab ini? Ada nggak? Yang mau mengutarakan jawaban? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, ya betul Izin. sekali. Ya, silakan. Silakan, Kak Dana. Kak Dana lagi ini. Oke, silakan Kak Dana. Nggak apa-apa, Kak Dana. Karena teman-teman saya tawarin nggak ada yang mau. Iya, iya, maksudnya biar biar membantu juga teman-teman yang lain. Ya. Ini mungkin dari pendapat saya aja. Boleh. Jadi kalau itu ada kata comparison ya, kalau nggak salah itu ada that, then itu agak sedikit aneh terdengarnya menurut saya. Jadi karena ini soalnya error analisis, jadi yang error ya yang itu, yang B. Ya. Oke, tepat sekali. Betul. Jawabannya bravo ya. Nah, sekarang alasannya nih. Teman-teman sebenarnya kalau mengerjakan error analisis ini, saya nggak pernah membaca secara keseluruhan, teman. Karena itu menghabiskan waktu. Jadi fokus aja kepada beberapa huruf yang digarisbawahi. Lihat kanan kirinya. Lihat kanan kirinya. Kanan kirinya, kanan kirinya, kanan kirinya. Nah, kita lihat dari yang alfa dulu.
Kalau kita lihat dari yang alpha di sini, dia langsung is a little longer. Ini boleh kayak gini. Kenapa? Karena dia merujuk kepada sesuatu yang dikomparasikan di situ. Berarti kan longer kan? Betul sekali tadi jawabannya itu merujuk kepada yang dinamakan komparasi. Yang jenisnya apa? Comparative degree ya. Comparative degree. Jadi degree comparison ini sekalian saya jelasin ya. Degree comparison itu ada 3, teman-teman. Degree comparison itu ada 3. Yang pertama adalah positive degree, yang dia itu membandingkan sesuatu yang setara. S biasanya diikuti oleh adjektif plus S gitu ya. Contohnya S smart S, S clever S gitu. Secerdas, sepintar gitu. Si pintar siapa gitu. Jadi menghubungkan sesuatu yang setara gitu. Dua hal yang setara. Terus kemudian yang kedua itu adalah comparative degree. Comparative degree. Nah, comparative degree itu yang polanya ada 2, yaitu more plus adjektif. Yang mana ketika adjektifnya more than, ya, lebih dari 2 syllable. Contohnya beautiful, ya, beautiful gitu ya. Jadi harus pakai more, nggak boleh beautifuler gitu. Itu nggak bisa, syllable. Ya, jadi lebih dari 2 suku kata gitu. Terus kemudian diikuti oleh biasanya then, ya. Seringnya diikuti then. Terus kemudian titik-titik. Nah, itu yang dibandingkan. More than. Atau ketika dia cuma 1 syllable atau 2 syllable, dia pakainya adjektif plus er, titik-titik, then. Nah, gitu. Ini contohnya yang nomor 7 ini. Dia longer ya. Long itu adjektifnya, karena dia bacanya cuma 1 kata, long, gitu aja ya. Jadi ditambah er aja, longer. Terus kemudian yang terakhir itu adalah superlative degree. Superlative degree. Superlative degree itu dia yang menggunakan most itu. Jadi the most plus adjektifnya. Terus kemudian biasanya ada in, on, atau off gitu ya. Seringnya kayak gitu. Terus kemudian di pembandingnya apa? Terus ini yang the most, kenapa pakai most? Kalau semisal more than 2 syllable. Nah, gitu ya. Jadi more the most beautiful, nah gitu. The most beautiful girl gitu. Itu kayak gitu biasanya. Nah, gitu ya, more ini. Terus kalau semisal dia cuma 1 atau 2 syllable, dia langsung aja adjektif plus est titik yang ini tadi in, on, off tadi. Ini ya. Ini lanjutannya. Oke. Nah, berarti konteksnya di sini itu dia harusnya langsung longer than. Kenapa nggak longer than? Ini ada penjelasan yang lain. Ini kan ada off nih. Di dalam grammar ataupun TOEFL, kanan kiri off harus kata benda. Off harus kata benda. Harus kata benda. Kanan kiri off harus kata benda. Kalau di sini adapt itu kata benda, non phrase ya. Maka sebelah kirinya harus kata benda, yaitu that. Nah, that di sini apakah masuk conjunction? Bukan. Di sini demonstrative pronoun namanya. Ya, demonstrative pronoun. Jadi yang mana dia ada banyak ciri banyak jenisnya ya. Ada that, ada this gitu ya. Ada this, ada those gitu ya, yang itu. Nah, itu demonstrative pronoun namanya. Kata ganti penunjuk. Nah, jadi masuknya non juga. Nah, berarti nggak boleh nih then-nya setelah sebelum of itu then, nggak bisa. Kebalik dia. Jadi then that harusnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi aman yang bravo. Oke. Waktunya sudah habis ya. Gimana Minsa? Masih ada waktu atau boleh dilanjutin dulu sedikit? Udah kelewat 10 menit sih, Mister gimana? Oke. Ya udah, kita lanjut besok aja ya. Masih ada pembahasan lain. Ya, dilanjut besok aja. Oke, silakan saya kembalikan kepada Minsa. Oke, terima kasih Mr. Reddy atas waktunya yang sudah menjelaskan materi TOEFL hari ini. So, bagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan maybe? Mungkin 2 penanya saja ya, soalnya ini sudah molor sekitar 7 menit. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Christian Izin Wilson. bertanya, Kak. Oke, silakan. Iya, Kak. Ya.
Itu untuk soal nomor 7 itu apa selalu soal mengoreksi yang salah, Pak? Bukan mengorek kalau ada yang mengoreksi yang benar nggak gitu, Pak? Untuk jenis soal nomor 7 yang di bergaris bawah ABC gitu. Oke, ini dengan siapa? Kak Christian, ya, betul, Iya, betul iya, ya? iya. Ya, oke. Oke, Kak Christian, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi untuk yang tadi, yang nomor 7, itu dinamakan error analisis. Soal error analisis, Kak Christian. Jadi kalau error analisis, kita memilih yang salah. Jadi Alpha, Bravo, Charlie, Delta yang di garis bawah itu adalah yang salah, yang mana? Kalau yang tadi yang di awal incomplete sentences ya. Jadi itu kita memilih yang rumpang itu diisi dengan yang benar. Itu kayak gitu, Kak Christian. Jadi memang ada soal-soal yang tipenya berbeda-beda. Ada yang error analisis, ada yang tadi incomplete sentence, ada yang post test ya. Post test saya bahas besok ya, sama reading comprehension. Gitu Kak Christian, semoga menjawab ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Satu lagi penanya mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, aman ya? Sepertinya aman ya teman-teman ya. Oke, sepertinya jika tidak ada penanya, mungkin kita langsung saja ya untuk absensi kelas. Buat absensi kelas hari ini, mungkin saya minta tolong untuk teman-teman semua bisa on cam di device-nya masing-masing buat saya screenshot ya. Oke. Oke. Boleh on cam semua teman-teman. Oke. Oke, siap ya. Aman ya semuanya. Bentar, saya hitung dari slide ke-1 dulu nih. Dari hitungan ketiga ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. Oke, yang slide 2 siap-siap. Dari hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 3. Walaupun yang on cam sedikit ya. Oh, nggak ada. Oke. Berarti udah ya teman-teman ya. Oke. Kalau begitu kelas untuk hari ini saya tutup ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa join di kelas besok hari itu di tanggal 22 Juni untuk melanjutkan kelas di hari ini. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Dan jika ingin ditanyakan apapun di grup tentang TOEFL BUMN ini, boleh banget ya ditanyakan melalui grup ya. Dan untuk link absensinya, ini saya lampirkan di kolom komentar Zoom. Mungkin teman-teman yang ingin mengcopy dulu, copy paste, saya sediakan waktu. Oke, udah aman ya. Oke, kalau begitu saya tutup teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya dan saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. See you. Oke, thank you.